Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 IPA C. Di sini kami akan menjelaskan seputar tentang biografi, pengangkatan, substansi, dan strategi dakwah dari Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai dengan 644. Umar juga termasuk sebagai Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Separuh dari perjalanan hidupnya Umar habiskan pada masa jahiliyah. Umar termasuk orang yang mau belajar dan pandai dalam baca tulis. Sejak kecil juga Umar tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan yang keras. Sebelum masuk Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan bangsa Arab. Umar termasuk orang yang bijaksana, penyantun, berbicaranya yang fasih, argumentasi yang kuat dan gigih. Umar juga memiliki kemuliaan dan keberanian. Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, pada saat itu Umar berusia 27 tahun. Pada awalnya, dia tidak mau menerima kebenaran salah ini, hingga yang musuh Islam sampai banyak kaum muslim yang menderita karena ulahnya. Ketika terjadi peristiwa hijrah ke Habsyah, Umar melihat kaum muslim sangat memegang teguh keyakinannya dan begitu siap menanggung beban penderitaan karenanya. Bahkan kalaupun harus berpisah tanah kelahirannya, semua itu mendorong dirinya untuk membuka hati mendengar seruan dakwah Islam. Terdapat banyak pendapat tentang bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Semua itu tidak lepas dengan doa Rasulullah SAW. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling kau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahil bin Hisham, atau dengan Umar bin Ali Khattab. Doa Rasulullah SAW yang menjadi faktor utama Umar masuk Islam. Keislaman Umar bin Khattab membuat Islam semakin kuat. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semula dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, lambat laun dilakukan dengan terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat telah tiba saatnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah Islam telah kuat dan dapat membela dirinya sendiri. Beliau keluar dari Darul Arqam bersama kaum muslimin dengan membuat dua barisan. Satu barisan dipimpin oleh Umar bin Khattab dan satu barisan lagi dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Tatkala orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslimin, mereka terlihat sangat bersedih dan terpukul. Kesedihan yang belum pernah dialami oleh kaum kafir Quraisy. Saat itulah Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika ada perintah hijrah ke Yasrib, kaum muslim melakukan perjalanan secara diam-diam karena takut mendapat serangan. Umar bin Khattab menyatakan dengan terang-terangan bahwa dia akan berhijrah, serta berkata, "Barang siapa yang menginginkan ibunya kehilangan anaknya, temuilah aku di balik lembah ini." Umar pun berangkat hijrah tanpa ada yang membuntuti. Umar pun tiba di Madinah dan menjadi pembantu setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Di hadapan mereka, Abu Bakar mengatakan, "Kalian telah melihat keadaanku seperti ini. Aku kira sakit yang aku derita kali ini akan mengantarkanku kepada ajalku. Karenanya, hendaklah kalian memiliki orang-orang yang paling kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian. Bila kalian memilihnya selagi aku masih hidup, maka yang demikian itu lebih baik, agar kalian tidak berselisih sepeninggalku." Ini yang disebut sebagai wilayatul ahdi. Manusia senantiasa merasa bahwa diri mereka mampu menjadi khalifah dan lebih berhak untuk itu. Karena itu, jika orang-orang dibiarkan begitu saja, tanpa ada pesan atau wasiat, pengangkatan seseorang menjadi khalifah, maka kesatuan dan persatuan yang telah terwujud bisa menjadi hancur
terancam atau berantakan. Para sahabat bermusyawarah, namun tidak ada satu orang sahabat pun yang bersedia dipilih, dan pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Dalam hal ini kemudian Abu Bakar memanggil para sahabatnya Abdurrahman bin serta beberapa sahabat yang lain untuk diminta pendapatnya tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku yang akan memimpin kalian, maka hendaklah kalian mendengar dan mematuhi dia. Hendaklah kalian berbuat kebaikan. Bila dia berperilaku adil, maka itulah dugaan dan batas pengetahuannya mengenai dia. Bila dia bertindak aniaya, maka setiap orang akan memperoleh balasan dari dosa yang telah diperbuatnya. Aku hanya menghendaki kebaikan dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab untuk memimpin kalian. Maka dengar dan taatilah. Kaum muslimin menjawab, kamu mendengar dan kami taat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, gelombang ekspansi semakin meningkat. Setelah Damaskus berhasil dikuasai, setahun kemudian syariat dalam kekuasaan Islam. Dengan menggunakan syariah sebagai basis pertahanan, ekspansi berhasil diteruskan hingga ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Waqqas. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi jazirah Arabia, Palestina, Syariah, sebagian besar Persia dan Mesir. Selain perluas wilayah, Umar bin Khattab melakukan beberapa strategi kepemimpinannya dengan beberapa hal berikut. A. Mengatur administrasi negara. Dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. B. Mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar mulai ditertibkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. C. Membentuk departemen. Beberapa departemen yang didirikan untuk menyokong roda pemerintahan adalah Jabatan Kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif, Departemen Pekerjaan Umum, dan mendirikan Baitul Mal yang pada masa Umar mulai diterbitkannya mata uang dan ditetapkannya tahun Hijriyah dengan perhitungan hijrah Rasulullah SAW ke Yathrib sebagai tahun pertama Hijriyah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai biografi, pengangkatan, substansi, dan strategi dakwah yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam pengucapan ataupun dalam tata bahasa yang kurang mengena baik dari segi makna maupun arti dalam menguraikan sekilas sejarah kekhalifahan Umar bin Khattab. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.